Nah, ini mekanisme penilaian. Berapa persen sih gitu kan? Ya kami bocorkan nanti di sini. Perancangan produknya 20%, 20%-nya originalitas produk, berikutnya 20%-nya pembuatan produk. Ini produknya juga kita dicek ya. Terus 40%-nya adalah implementasi. Jadi ada implementasi tadi penggunaan produknya realnya di mana, demonya, maksudnya demonya. Terus kami harapkan mudah-mudahan ada nilai bisnis, mungkin ada sekolah yang membeli, masyarakat yang membeli gitu kan. Kalau tidak, Anda cukup demo di tempat pemasaran yang ada seperti itu. Ini poinnya besar nih, 40% ya di sini untuk implementasi. Karena di implementasi itu ada proses, ada manfaat produk, ada nilai bisnis, nilai ekonomis dan sebagainya. Nah, di sini perancangan produk 20%, sisanya adalah 40% ke implementasi. Nah, ini untuk grafiknya. Baik, berikutnya sedikit gambaran. Ini sebetulnya untuk proposal ini dibebaskan. Dibebaskan silakan kontennya, silakan berkoordinasi dengan guru bahasa Indonesia kalian, bagaimana menyusun proposal yang baik pada saat merancang proposal untuk sebuah produk gitu kan. Tapi kami memberikan gambaran, ini di sini ada daftar isi, daftar gambar, ini yang standar, pendahuluan, ada dasar teori. Nah, nanti pendahuluan mungkin ada tujuannya, gitu kan ya, dan sebagainya. Dasar teori, misalkan Anda menggunakan microcontroller tipe ESP8266, silakan jelaskan dulu secara teori. Terus berikutnya Anda menggunakan sensor suhu, misalkan kalau di rumah di HT11, gitu kan. Terus berikutnya misalkan Anda menggunakan juga untuk deteksi bau, ya, deteksi bau untuk amoniak, misalkan menggunakan MQ135. Nah, itu dijelaskan. Jadi komponen-komponen yang ada, keterlibatan di sana yang masuk, misalkan masuk server itu apa? Silakan dijelaskan di dasar teori. Tidak harus detail ya. Yang penting-pentingnya saja silakan Anda masukkan di bab 2. Berikutnya adalah rancangan sistem. Nah, di rancangan sistem di sini berarti ada infrastruktur nantinya. Ada infrastruktur jaringan infrastruktur teknologinya seperti apa. Berikutnya ada proses bisnis termasuk RAB untuk kaitan dengan produk yang dibuat itu dimasukkan ke rancangan sistem. Terus berikutnya di rancangan sistem juga di sana muncul desain berbentuk gambar, desain kemasannya misalkan, dan desain lainnya itu adanya di rancangan sistem gitu. Jadi semua yang berkaitan dengan termasuk step by step-nya, termasuk nanti cara mengkoneksikan itu adanya di bab 3 di rancangan sistem. Bab 5 adalah kesimpulan, berikutnya adalah daftar pustaka. Nah, di sini nanti ada lapiran rancangan flyer atau brosurnya seperti apa untuk produk yang Anda buat gitu. Ini tolong dilampirkan. Ini hanya contoh rancangan proposal yang nanti para peserta semuanya harus membuat proposal dulu. Jadi tidak langsung video gitu kan. Karena kami ingin tahu prosesnya dahulu, ingin tahu detailnya seperti apa. Apakah ini mungkin nanti produk Anda itu betul-betul bisa kami bantu untuk bisa dijual, nanti kerjasama dengan PT SCM misalkan, nanti kami ajukan ke mereka, dan seperti itu. Semoga ini bisa menjadi, contoh ini bisa menjadi referensi ya. Tetapi pada dasarnya silakan untuk format proposal itu dibebaskan ke peserta. Jadi tidak ada keterikatan lah, silakan dibebaskan. Baiknya Anda berkonsultasi dengan guru bahasa Indonesia gitu. Ini salah satu contoh yang dimaksud tadi infrastruktur, tolong dijelaskan. Ini kami kemarin memberikan contoh untuk proyek tong sampah otomatis gitu ya. Ini ya seperti ini, mungkin ini hanya contoh saja. Ini ada warga sekolah sebagai usernya, berikutnya ada jaringan network gitu ya. Ada networknya, terus nanti ada wifi, terus di sini ada microcontroller, berikutnya nanti dia masuk ke internet, terus ada ke cloud, terus nanti di sini ada brandware sebagai ini yang input, nanti outputnya ada di mana gitu kan. Inputnya oleh
user sekolah, oleh siswa, outputnya misalkan ke penjaga sekolah. Ini sampahnya penuh dan sebagainya. Ini Anda jelaskan di infrastrukturnya seperti apa sih produk itu berjalan. Jadi produk Anda itu seperti apa, gambaran berjalannya gitu kan. Terus entitas-entitas yang dilibatkannya apa saja. Nah itu, tolong dibuatkan dalam bentuk gambar gitu. Baik, berikutnya adalah timeline. Ini timeline yang tadi mungkin Bu Intan telah menyampaikan, diharapkan kita targetkan gitu ya. Dan alhamdulillah kita yang paling lama nih di IoT, hampir 1 bulan lebih kita melaksanakan untuk tugas akhirnya. Pengerjaan tugas akhir ini tanggal 23 Oktober, berarti mulai besok Anda sudah bisa melaksanakan sampai dengan 30 November. Range waktunya untuk tugas akhir. Berikutnya adalah unggah proposal. Itu paling utama, nanti Anda harus mengunggah. Range waktunya 24 Oktober, di antara 24 Oktober sampai dengan 9 November. Dikirim melalui email ke KKSI iot2020@gmail.com. Bentuknya adalah Word, ya. Jadi bentuknya adalah Word, bukan PDF, tuh ya. Jadi nanti proposal itu berbentuknya dokumen, ya. Diharapkan di sana nanti dikirimkan range waktu 24 Oktober sampai dengan 09 November. Berikutnya setelah proposal ini sembari jalan, jadi jangan nanti para peserta semuanya tidak berfokus, misalkan range waktu 23 Oktober sampai 30 November itu adalah tugas akhir. Nah nanti juga Anda tuangkan semua bahan-bahan yang ada, semua konsep yang ada ke dalam bentuk proposal, kirimkan gitu kan. Berikutnya adalah jangan lupa dokumentasi, nah divideokan. Di sini tadinya kami pinginnya live dari 10 besar kami ambil tadinya untuk presentasi secara live langsung, tetapi kayaknya waktu yang tidak memungkinkan dan situasi. Jadi videonya itu tolong dibuatkan sebagus mungkin, terus Anda presentasikan hasil karya kalian. Demo produknya seperti apa? Terus ada proses bisnis. Nah di sini misalkan Pak, saya tampilkan misalkan di sana ada proses bisnis, saya negosiasi dengan masyarakat, dengan end user untuk proyek Anda. Atau misalkan tiba-tiba terpasang alat Anda di masyarakat atau di sekolah gitu ya. Nah itu di sini diharapkan realnya nanti implementasinya Anda membuat produknya itu betul-betul bisa digunakan oleh masyarakat gitu kan. Baik itu entitas pendidikan, keluarga maupun untuk masyarakat. Diharapkan sih kalau keluarga kami tidak sarankan mungkin ya. Baiknya itu ada entitas lain. Ya ada entitas lain yang mungkin kamu kenanya baru beberapa inilah tidak terlalu kenal gitu ya. Jadi supaya ada netralitas gitu ya seperti itu. Jadi pengunggahan link video upload di YouTube, nanti linknya dikirimkan ke email KKSI IoT 2020. Jangan lupa nanti formatnya mungkin nanti Bu Intan akan menyampaikan karena di sini harus ada nama sekolah, berikutnya ada nama tim, nama pembimbing, nama peserta. Ini harus lengkap ya, jangan sampai seperti tahun kemarin 2019 mengirimkan proposal tapi tidak ada nama sekolahnya gitu kan. Tapi tidak ada nama timnya, ada yang masuk, ada yang tidak, diharapkan nanti lengkap. Untuk proposal nanti covernya gunakan sekolah ya, sekolah masing-masing. Misalkan Anda dari SMK 11, nah berarti covernya itu SMK 11. Berikutnya seperti itu. Oke ya, tadi ada demo unggahan link YouTube-nya, link videonya itu tanggal 3 Desember 2020. Maksimal ya ini, maksimal tanggal 3 Desember. Karena kami harus melakukan penilaian dengan juri, nanti juri yang melakukan, pengampu di sini hanya memberikan arahan saja. Jadi nanti juri betul-betul yang menilai, itu range-nya tanggal 4 Desember sampai dengan tanggal 9 Desember. Jadi 4 sampai 09 Desember 2020. Gitu. Oke, setelah itu baru ada pengumuman tanggal 12 yang dilaksanakan oleh Dirjen PSMK serta pemilihan penghargaan tanggal 15 Desember 2020 oleh Dirjen PSMK. Nah ini timeline, nanti mungkin Bu Intan nge-review lagi seperti apa untuk timelinenya. Diharapkan para peserta semuanya
bisa sesuai timeline ya. Jadi tidak ada susulan-susulan gitu kan. Ini jam berapa Pak? Kalau misalkan di sini ada proposal, paling lambatnya tanggal 9 November. Jam berapa kira-kira di range tanggal tersebut? Apabila sudah masuk ke tanggal 10, berarti kami tidak bisa menerima gitu. Jadi range-nya 24 Oktober sampai dengan 09 November. Oke, ini tadi sudah dijelaskan di timeline. Berikutnya, oke, itu mungkin